Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bertemu kembali bersama Pak Umar di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan Nabi Harun, yaitu putra Yasin bin Finhas. Allah mengutus Nabi Ilyas untuk menjadi membimbing kaum yang berada di tepi timur sungai Yordan. Nabi Ilyas diutus untuk memperingatkan bangsa Israel atau Bani Israel agar meninggalkan kebiasaan bodohnya dalam menyembah berhala. Berhala itu bernama Baal. Dikarenakan adanya patung atau berhala Baal di tengah kota, maka kota itu dinamakan Baalbak. Nabi Ilyas menyampaikan dakwahnya kepada Bani Israel untuk berbalik kepada jalan yang benar, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, bangsa Israel atau Bani Israel kebanyakan tidak mau mendengar seruan Nabi Ilyas. Hingga akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar diturunkan azab kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Ilyas ini. Ketika masuk musim hujan, ternyata hujan tidak datang-datang. Bahkan kemarau terus-menerus dan terik matahari seakan-akan membakar ubun-ubun. Rumput-rumput dan segala tumbuhan permukaan bumi kian lama kian layu dan akhirnya kering. Segala tanaman pertanian dan perkebunan gagal panen. Ternak-ternak semakin kurus saja karena tidak ada rumput untuk dimakan. Sementara itu sumur-sumur dan mata air pun menjadi kering. Hal ini benar-benar suatu keadaan yang menyiksa kaum Bani Israel. Kemarau panjang ini berlangsung selama 3 tahun dan merusak kehidupan Bani Israel. Bani Israel menganggap kemarau yang panjang itu akibat kutukan Nabi Ilyas. Mereka selalu mencari dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Oleh karena itulah Nabi Ilyas selalu bersembunyi dan tidak menampakkan diri. Suatu ketika Nabi Ilyas alaihissalam dikejar oleh orang-orang Bani Israel. Mereka mengejar Nabi Israel hingga ke pelosok-pelosok. Namun Nabi Ilyas masuk ke rumah seseorang. Rumah itu dihuni oleh keluarga yang baik dan mempunyai anak yang sedang sakit. Namanya Ilyasa. Sakit yang diderita anak muda itu cukup lama dan tidak sembuh-sembuh, meskipun sudah diobati dengan berbagai cara. Lalu orang tua Ilyasa memohon agar Nabi Ilyas berkenan menyembuhkan penyakit anak itu. Nabi Ilyas pun berdoa memohon kesembuhan untuk Ilyasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ilyasa sembuh. Betapa gembiranya hati anak itu, dan langsung mengikuti Nabi Ilyas kemanapun dalam berdakwah. Mulai saat itu Nabi Ilyas mendapatkan teman baru. Kemudian mereka memperingatkan orang-orang Bani Israel agar segera meninggalkan pemujaan terhadap berhala dan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kaum Bani Israel menemukan Nabi Ilyas yang ditemani oleh Ilyasa, mereka segera memohon ampunan dan meminta agar Nabi Ilyasa memohonkan ampunan untuk mereka. Kaum Bani Israel pun berjanji kepada Ilyas dan Ilyasa, mereka akan menghancurkan berhala-berhala itu dan tidak akan menyembahnya kembali. Mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Bani Israel tersebut mengeluarkan berhala-berhala pribadi dari rumahnya. Secara bersama-sama mereka pun menghancurkan patung Baal dan mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Bani Israel diberi rahmat dan agar segera turun hujan.
Tak lama kemudian, hujan yang membawa keberkahan pun turun. Akhirnya mereka pun hidup makmur. Beberapa tahun kemudian, ternyata kaum Bani Israel mulai kambuh dalam melakukan kemaksiatan. Dalam kemakmuran dan kegelimangan harta benda, mereka mempergunakannya untuk berjudi dan pelacuran. Kemaksiatan melanda negeri itu semakin lama semakin merusak moral mereka. Nabi Ilyas alaihissalam dan Ilyasa prihatin dengan keadaan mereka. Keduanya kemudian agar menyerukan kepada Bani Israel agar kembali kepada Allah. Tetapi mereka malah sombong dan lupa akan keadaan kemarau panjang. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam tidak mampu lagi memperingatkan mereka. Maka Nabi Ilyas alaihissalam memohon agar menurunkan siksaan bagi umatnya. Maka seketika itu siksa Allah menimpa mereka. Baik anak soleh dan soleha, dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini kita dapat mengambil kesimpulan dan hikmah tentang kisah Nabi Ilyas. Pertama, Nabi Ilyas merupakan keturunan Nabi Harun. Yang kedua, Nabi Ilyas berdakwah untuk kaumnya yang berada di tepi timur sungai Yordan. Kaum Bani Israel diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemarau panjang selama 3 tahun. Nabi Ilyas diberi kenikmatan dan hal ini membuat kaum Bani Israel menganggap bahwa kemarau merupakan kutukan yang diberikan oleh Nabi Ilyas. Saat pengejaran Nabi Ilyas yang dilakukan oleh Bani Israel, Nabi Ilyas bersembunyi di rumah salah satu penghuni yang anaknya sedang sakit, yaitu bernama Ilyasa. Kemudian Nabi Ilyas mendoakan agar pemuda tersebut diberikan kesembuhan. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Nabi Ilyas bersama pemuda itu yang berdakwah kepada kaum Bani Israel untuk kembali beriman kepada Allah. Bani Israel mulai beriman kepada Allah. Bani Israel mulai beriman kepada Allah setelah Allah memberikan rahmat kepada mereka. Namun mereka kembali kufur akan nikmatnya. Akhirnya mereka mendapatkan siksa dan tidak selamat. Sesungguhnya setiap manusia itu harus selalu mensyukuri nikmatnya, agar keberkahan dan rahmat Allah selalu mengalir terus-menerus. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga dapat diambil hikmah dan bisa meneladani kisah Nabi Ilyas ini. Bapak akhiri pertemuan kita. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.